Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematik sekalian, bagaimana kabar hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mari sebelum pelajaran kita mulai, kita bersyukur atas nikmat sehat, kemudian nikmat sempat untuk belajar. Dan jangan lupa untuk senantiasa tetap semangat. Baik sahabat matematik sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yakni masih membahas tentang ruang lingkup bilangan. Karena di bilangan ini ruang lingkupnya juga masih sangat banyak. Kita baru belajar dua, ya, bilangan itu apa, bilangan bulat kemudian apa, dan kita masuk ke bilangan pecahan. Di sini masih ada bilang apa itu aritmatika sosial, perbandingan, pola bilangan, perpangkatan, kemudian bentuk akar yang harus kita pelajari. Jadi sahabat matematik harus tetap semangat, kemudian rasa keingin tahuannya luas, dipertinggi, kemudian bisa untuk belajar yang lain-lainnya sehingga tidak mudah untuk bosan. Baik sahabat matematik sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bilangan pecahan. Baik sahabat matematik sekalian, kita akan melanjutkan materi kita, yakni masih di ruang lingkup bilangan pecahan. Kita sebelumnya telah membahas bilangan pecahan itu apa, perbedaannya dengan bilangan rasional di kesempatan sebelumnya, dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pecahan dan perubahannya atau konversi dari satu bilangan pecahan ke bentuk bilangan pecahan yang lain. Baik sahabat matematik sekalian, sebelum kita membahas lebih detail untuk jenis-jenis pecahan itu apa saja bilangannya, masih ingat ya dengan diagram ini, diagram bilangan, yakni kita nanti akan membahas bilangan pecahan itu apa, yaitu ada bilangan pecahan biasa, ada bilangan pecahan campuran, bilangan pecahan desimal, kemudian ada persen dan per mil. Tapi per milnya di kesempatan kali ini tidak kita bahas lebih detail, hanya sekilas saja, dan kita langsung masuk ke bilangan pecahan jenis-jenisnya. Baik, sahabat matematik, sebagai ilustrasi, misalnya sahabat matematik memiliki 6 buah gelas kecil yang berisi air, kemudian mau dimasukkan, ini 6 gelas kecil ini mau dimasukkan ke dalam gelas besar, di mana satu gelas besarnya berisi 4 gelas kecil. Nah, akan muncul sebuah pertanyaan seperti ini. Bagaimana perbandingan jumlah gelas bagaimana perbandingan jumlah gelas kecil yang tersedia dengan gelas kecil penyusun gelas besar? Kemudian yang kedua akan muncul pertanyaan, bagaimana isi dari jumlah gelas kecil yang tersedia jika dimasukkan ke dalam gelas besar? Apakah ada sisanya? Begitu. Nah, kemudian bagaimana kondisi gelas besar yang terisi? Dan yang terakhir, seberapakah kedua gelas besar tersebut terisi? Karena melihat dari kondisinya mungkin nanti butuh lebih dari satu gelas untuk menghabiskan 6 gelas kecil ini. Baik, sahabat matematik, coba kita perhatikan pertanyaan yang pertama. Bagaimana perbandingan jumlah gelas kecil yang tersedia dengan gelas kecil penyusun gelas besar? Yang tersedia berapa? Ya, di sini ada 6 gelas kecil yang tersedia. Kemudian penyusun gelas besarnya yakni 4. Maka perbandingannya sahabat matematik bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, 6 per 4 bentuk pecahan. Nah, yang kedua, nanti kita akan bahas ini pecahan apa, karena ada 3 sisa berikutnya. Kita lanjutkan. Bagaimana isi dari jumlah gelas kecil yang tersedia jika dimasukkan ke dalam gelas besar? Apakah ada sisa? Nah, seperti matematik kita punya 6. Di sini butuhnya satu gelas besar itu 4. Berarti kalau 6 kita ambil 4 ya. Untuk mengisi satu gelas berarti kita dapat penuh satu gelas besar. Tapi ternyata masih sisa 2 dari kebutuhan 4. Sehingga kita bisa menuliskan menjadi 1, 2 per 4. Satu gelas yang terpenuhi ini 2 per 4. Gelas kedua yang baru terisi 2 dari kebutuhannya 4. 1, 2 per 4 jadinya. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kondisi gelas besar yang terisi? Gitu ya. Nah, kita punya 2 sekarang karena ternyata 1 sudah penuh, gelas yang kedua 2 per 4-nya. 2 per 4-nya itu kalau dalam bentuk penulisan yang lain ternyata bisa ditulis menjadi ini kan ya. 1,5, 1,5. Ternyata yang gelas kedua isinya cuma setengah saja. 1,5 namanya.
Nah, yang terakhir, seberapakah kedua gelas besar terisi? Jadi, jika dua gelas ini kita anggap nilainya 100 begitu ya. Ini terisi penuh, berarti dibagi 2, 50, 50. Terisi penuh sudah 50, ini cuma separuh, 25. Sehingga bisa ditulis menjadi seperti ini, 75. Ini nanti namanya simbol persen sebagai pengantar sahabat matematik. Nah, yang terisi ternyata hanya 75%, 75%. Nah, sahabat matematik sekalian, coba diperhatikan tadi kita punya 6/4. Kita kenal dengan nama pecahan biasa. Yang kedua, 1/2/4 ini, 1/2/4 kita namai dengan pecahan campuran. Nah, yang 1,5 kita sebut sebagai pecahan desimal. Dan yang terakhir, 75% disebut sebagai bentuk persen. Kalau per mil, nolnya di bawah sini ada satu lagi. Yang ada dua, berarti 0/00 itu untuk per mil. Nah, sahabat matematik, ini 4 yang akan kita pelajari jenis dari pecahan. Coba diperhatikan. Kalau pecahan biasa itu bentuknya seperti ini aja ya. Nah, kalau pecahan campuran seperti ini, ada yang di depan satu, bilangan bulatnya, kemudian pecahannya. Kalau bilangan desimal pakai tanda koma. Kalau persen pakai tanda di belakangnya ini. Nah, ini itu spesifikasi masing-masing jenis pecahan. Nah, yang perlu kita ingat, pecahan biasa itu apa? Berarti ini ya. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut tadi 6/4. Kalau pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri atas pecahan bilangan bulat, pembilang dan penyebut 1/2/4. Nah, itu pecahan campuran. Nah, kalau pecahan desimal, bilangan yang didapat dari hasil pembagian bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Sehingga menggunakan koma ya, yang pecahan desimal. Kalau persen, yaitu bilangan yang dibagi khusus 100. Itu persen. Kalau 1000 nanti per mil namanya. Nah, bentuknya tapi dengan simbol yang berbeda. Kalau nanti hanya menggunakan koma saja, berarti nanti masuknya ke pecahan desimal namanya. Oke. Ini sekedar pengingat ya, apa itu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, kemudian persen. Nah, sahabat matematik sekalian, di kesempatan kali ini kita akan mengkonversi, merubah dari pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, caranya bagaimana? Perlu kita ingat sahabat matematik, karena ini ada kaitannya nanti. 6 ini kita sebut sebagai pembilang ya. 6 pembilang, kemudian yang 4 kita sebut dengan penyebut. Coba dilihat, 6 banding 4 atau 6/4. Pembilangnya 6, penyebutnya 4. Nah, untuk merubah menjadi pecahan campuran, sahabat matematik menggunakan pembagian biasa. Nah, ini keterampilan yang harus dikuasai sahabat matematik sebelum melanjutkan ke materi-materi berikutnya. Pembagian salah satunya adalah materi dasar. Nah, di sini sahabat matematik 6 dibagi 4 dapatnya 1 ya, sisanya masih 2. Nah, sehingga dalam bentuk pecahan campuran tadi kita tuliskan menjadi 1/2/4. 4-nya sebagai penyebut tidak berubah. Yakni dapat 6 dibagi 4 dapatnya 1, sisanya 2. 2-nya jadi pembilang. Nah, ini namanya pecahan campuran, terdiri dari bilangan bulat dan bentuk pecahan yaitu pembilang dan penyebut. Nah, sahabat matematik, bagaimana kalau sekarang kita mau merubah dari pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa? Nah, ini juga harus mahir ya konversinya, karena pecahan biasa itu bentuk pokoknya. Nanti akan bisa dirubah ke bentuk campuran, bentuk persen, bentuk desimal. Nah, kalau yang lain harus melewati pecahan biasa dulu untuk merubahnya. Nah, sahabat matematik coba diperhatikan 2/3/5. Tadi kita punya 6, hasil bagi dari 6 dibagi 4 dapatnya 1. 1 ini dari hasil pembagian, maka kebalikannya, karena ini mau merubah kebalikannya, maka kita kalikan. Yang 1 dikali 4 gitu kan ya. Karena ini bagi lamanya 4, maka 1 dikali 4 ditambah 2 jadinya 6. Maka bentuk yang ini sama. Berarti 2 bilangan bulatnya dikali dengan penyebutnya 2 dikali 5 kemudian ditambah dengan 3. Sehingga bisa kita tulis 5 dikali 2 ditambah 3. Maka bentuk bilangan pecahan biasanya dari 2/3/5 yakni 13/5. Penyebutnya tidak berubah ya. Nah, 5 kali 2 ditambah 3, 13. Oke, itu cara untuk mengkonversi pecahan biasa ke campuran dan campuran ke
biasa. Diingat-ingat. Nanti kita latihan di yang lebih banyak. Baik, untuk berikutnya, oh ya, sahabat matematik, catatannya. Nah, ini muncul. Catatannya, pecahan biasa itu hanya bisa dirubah menjadi pecahan campuran dengan syarat pembilangnya harus lebih besar dari penyebut. Ini, 6. 6-nya harus lebih besar dari bawahnya. 6/3, 6/2, 6/5 boleh. Tapi kalau 6/7 penyebutnya lebih besar maka tidak bisa dikonversi ke bentuk campuran. Nah, itu matematik yang perlu diingat sehingga syarat untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran yakni pembilangnya harus lebih besar dari bentuk penyebutnya. Oke, itu catatan untuk konversi pecahan biasa ke campuran. Kita lanjutkan. Berikutnya yakni kita akan mengkonversi pecahan biasa ke pecahan desimal. Baik, sahabat matematik, kita punya 3 dibagi 5, sama-sama cuma 1 digit ya. Nah, karena pembilangnya lebih kecil yakni 3 dibagi 5 tentu tidak bisa ya, tidak mencapai 1. Maka kita tambahkan 0 di belakangnya dan kita menambah 0 di depan sini dengan koma. Sehingga kita punya 30 dibagi 5 yakni hasilnya 6. 6 dikali 5 hasilnya 30. Ketika dikurang hasilnya 0. Nah, tidak bersisa. Maka hasil dari 3/5 bentuk desimalnya atau nanti bisa disebut ini hasil pembagiannya begitu ya, yang berupa apa namanya, bentuk desimal yakni 0,6. Ini hasil bentuk desimal dari 3/5. Nanti kita akan kasih contoh berikutnya. Nah, kita akan mengkonversi berikutnya. Membalik dari pecahan desimal yang kita punya 0,5 menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, ya sebaliknya, berarti sama. Nah, yang perlu diingat-ingat sahabat matematik, kalau ada 1 digit di belakang koma, tadi kan pecahan desimal itu pembagian bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Maka yang perlu diingat, kalau ada 1 digit saja di belakang koma, artinya dia dibagi 10. Untuk 0,5 ini bisa kita tulis menjadi, sini aja ya, 0,5, 1 digit di belakang koma, maka 5 dibagi 10. 5/10 bentuk pecahan biasanya. Nah, kalau nanti kita akan mengenal dengan nama penyederhanaan pecahan, maka yaitu dengan cara membaginya dengan FPB, bocoran saja karena belum kita pelajari ya. Tapi kita butuhkan untuk mengkonversi. Nah, karena FPB-nya 5 sama 10 itu 5, maka ini bentuk sederhananya. Pecahan sederhana, paling sederhana, pecahan biasa dalam bentuk paling sederhana dari 0,5 yakni 1/2. Nah, yang perlu diingat-ingat sahabat matematik di sini. Kalau di belakang koma ada 1 digit maka pembagiannya 10. Nah, berarti kalau ada 2 digit tidak 10 dong? Iya, jelas. Kalau ada 2 digit di belakang koma, maka pembagiannya adalah 100. 25/100 seperti ini. Kalau mau disederhanakan juga boleh, FPB-nya 25 ya. Sehingga bentuk kecilnya menjadi 1/4 misalnya. Nah, ini nanti penyederhanaan. Kita lanjut di bab berikutnya, di subbab berikutnya. Nah, ini yang perlu dicatat sahabat matematik. 1 digit menjadi 10. Kalau 2 digit menjadi 100. Berarti kalau 3 digit nanti ada 300. Mohon maaf. Kalau 3 digit berarti ada 1000. Bukan 300. Nolnya 3. Nambah 0. Gitu. Nah, berarti sahabat matematik 0,5 disederhanakan. Dibalik maksudnya ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi berapa? Yakni menjadi 1/2. Oke, ini hasil dari konversi kita. Nah, sebelumnya kita lanjut ya. Apa ini? Selanjutnya konversi ke persen. Oh ya, sahabat matematik. Kita kembali dulu lah. Kita kembali untuk mengkonversi pecahan biasa ke desimal dulu. Dengan contoh yang lain, barangkali sahabat matematik mau nyoba. Misal, kita punya berapa ya? Anggap aja 3/4. Nah,
Kalau kita ubah jadi bentuk desimal berapa ya? Ya kita coba aja pembagiannya. 3 dibagi 4. Jadi 30 karena lebih kecil sahabat matematik. Karena ini 3 ya, pembilangnya lebih kecil, maka nambah 0. Di sini nambah 0, dapatnya 7 ya. 7 berarti 2, 8. Dikurang 2. Nambah 0 lagi. Jadi 20 kan? Kenapa harus nambah 0? Karena 2 lebih kecil dari 4. Nggak bisa dibagi. Harus nambah 0. Jadi 20 dibagi 4. Dapatnya 5. Jadi 20. Nah, ketika dikurang hasilnya 0. Selesai. Sampai seperti ini ya. Nah, berarti 0,3/4 itu menjadi 0,75. Konversinya ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, sahabat matematik, ini ada yang agak menarik sebagai pengetahuan saja. Kalau misalnya kita sediakan 1/3, bentuk desimalnya berapa? Oke. Kita bikin pembagian 1 dibagi 3, nambah 0 karena lebih kecil ya, 3. 9 bukan? 3 lagi. Berapa? 9 lagi. 10, 3 lagi. Nah, sahabat matematik sekalian, ternyata nanti kalau dalam bentuk bilangan desimal ada yang berulang-ulang sampai tak terhingga, ada kalau kasusnya seperti ini. Jadi 1/3 itu boleh sahabat matematik tulis dengan 0,3, boleh ditulis dengan 0,33, boleh ditulis dengan 0,333 begitu. Nah, ini sama-sama sepertiga kalau dalam dikonversi seperti itu. Nah, banyak ya untuk pengkonversian ini, yang penting bisa merubah dalam bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya sahabat matematik akan mengetahui lebih banyak variasi latihan soalnya. Baik, kita lanjut konversi berikutnya, yakni pecahan biasa ke bentuk persen. Nah, kenapa sih harus diawali dari pecahan biasa saja? Apakah bisa misalnya kita gunakan pecahan campuran ke bentuk persen? Bisa saja sebenarnya, tapi lebih pokoknya, lebih dasarnya dimulai dari pecahan biasa. Karena kalau campuran harus merubah ke pecahan biasa, misalnya desimal juga dikonversi ke biasa seperti itu. Maka salah satu yang pokok keterampilan ini merubah ke bentuk persen. Baik. Sahabat matematik, untuk pecahan biasa ketika dirubah ke persen maka opsinya ada 2, terserah milih yang mana. Yang pertama, kalikan pembilangnya dengan 100%, kemudian bagi dengan penyebutnya. Misalnya 3/4 ini ya, 3/4, opsi yang pertama tadi kita diminta mengalihkan pembilangnya dengan 100%. Maka kita punya 300% dibagi 4. Nah, ketemu berapa? Ketemulah 75%. Nah, ini dibagi 4. Ini opsi yang pertama, itu dengan mengalihkan seperti ini. Nah, ada opsi yang kedua, yakni ubah dulu menjadi pecahan desimal baru dikalikan dengan 100%. Nah, kita akan mengoperasi yang kedua, mengubahnya menjadi pecahan desimal. Nah, ternyata tadi sudah pernah kita ubah ya. 3/4 itu sama dengan 3 dibagi 4. Tidak bisa nambah 0, di sini nambah 0, dapatnya 7. Jadi 28 yang mendekati 30 ya. Karena tidak pas, maka cari yang lebih kecil tapi mendekati. Dan paling besar. Maksudnya kita punya 5 misalnya, 5 kali 4 kan juga 20, lebih kecil dari 30, tapi ada yang lebih besar lagi, harus yang paling lebih besar, yang tidak lebih dari 30. Nah, dapatnya 7 ya, sisanya 2, tidak bisa dibagi 4, tambah 0, di sini 5. Nah, opsi yang kedua sahabat matematik, di sini 1 dirubah menjadi pecahan desimal, maka 3/4 dirubah menjadi 0,75. Baru yang kedua dikali dengan 100%. Nah, perkalian bilangan desimal dengan 100. Tadi kan kita masih ingat ya, kalau 0,75 itu dikonversi dalam pecahan biasa menjadi 75/100.
100. Nah, kita kali dengan 100%. Maka tinggal coret. Hasilnya jadilah 75%. Hasilnya sama, baik cara pertama maupun cara kedua. Terserah sahabat matematik, udah yang mana silahkan bisa dipilih. Karena pilihan bebas ya, terserah sahabat matematik. Baik, nah bagaimana kalau kita mau konversi? Nah, ini sudah tadi ya, hampir mirip. Sebentar, kita balik dulu. Nah, bagaimana kalau kita punya persen mau merubah ke dalam pecahan biasa? Baik, kita akan mengonversi bentuk pecahan persen ke dalam bentuk pecahan biasa. Contoh yang lain saja ya. Nah, ini hasilnya harusnya 3/4. Apa ini aja wes? Baik, kita buktikan kalau 75% itu 3/4. Tadi sahabat matematik, persen itu adalah pembagian bilangan dengan 100. Maka kalau ditulis 75% itu artinya 75 dibagi 100. Nah, kalau sudah bentuk ini kita tinggal menyederhanakan. Cara menyederhanakan kita bagi dengan FPB. FPB dari 75 dan 100 yaitu 25 kan. Nah, paling besarnya. Sehingga ketika dibagi dengan 75, ini ketemunya 3, dibagi dengan 25, ketemunya 4. 75 dibagi 25 ya. Maka ketemulah 3/4 sama hasilnya kembali. Seperti itu. Ini lebih mudah daripada pecahan desimal sebenarnya. Caranya lagi kita punya 15%. 15% itu artinya 15/100. Kalau mau disederhanakan, maka dibagi FPB-nya 5 misalnya. Maka hasilnya menjadi ini 15 dibagi 5, 3 ya. 100 dibagi 5 berapa? 20. Maka konversinya menjadi 3/20. Seperti itu sahabat matematik. Itu kalau konversi persen ke pecahan biasa. Baik, selanjutnya kita akan mengkonversi pecahan desimal ke bentuk persen. Ya, bersama tadi cara yang kedua ya. Kalau mengonversi bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen, nah ini opsinya bisa dirubah ke bentuk pecahan biasa atau langsung saja. Baik, kita kasih contoh. Bentuk persen dari 0,5 berapa ya? Oke, tadi diminta untuk merubah pecahan biasa. Tidak masalah, opsinya banyak. Berarti ini satu digit ya, satu digit di belakang koma, berarti artinya 5/10. Betul, karena cuma satu digit. Untuk merubah ke persen dikalikan dengan 100%. Maka tinggal coret. Nah, ketemulah 50%. Ini opsi cara satu. Kalau cara kedua bagaimana? Tadi cara kedua, kalau di saat kita merubah pecahan biasa jadi persen kan tinggal mengalihkan pecahan desimalnya dengan 100%. Ya dikalikan saja. Nah, ini mundur nolnya ada 2 kan, mundur 2 berarti ya. Komanya berarti tinggal 50. Sama. Jelas sahabat matematik, pilih yang mana? Bebas saja. Nah, ini opsinya pertama tadi. Nah, oke. Kita akan berikutnya merubah persen menjadi pecahan desimal. Untuk merubah pecahan persen menjadi pecahan biasa atau pecahan desimal, maka diingat definisi persen itu 5% adalah pembagian dengan 100. Berarti gini ya, ini pecahan biasanya. Kalau pecahan desimalnya, ini cara sederhana tadi, pakai pembagian, nanti ada triknya. Jika sudah menguasai ini syaratnya harus menguasai pembagian. Ini satu digit, ini 3 digit. Maka otomatis kalau nambah 1, 0, ini 0, sini kan masih belum bisa. 50 dibagi 100. Maka nambah 0 lagi sini. Sini juga nambah 0 otomatis. Nah, 500 bagi 100 dapatnya 5. Oke. Berarti sahabat matematik bentuk desimal dari 100% itu adalah 0,05. Nah, ini cara pembagian. Nah, ini trik saja. Kalau sahabat matematik memiliki pecahan persen mau dibikin menjadi pecahan desimal misalnya, kita punya 7%. Berarti kan ada
dua bilangan di belakang koma, berarti tinggal 0,07 nambah. Nah, kalau misalnya ada 15%, berarti di belakang koma ada 2, berarti ya tinggal 0,15 begitu. Nah, tinggal nambahkan digit. Pokoknya kalau persen berarti 2 digit di belakang koma. Tinggal melihat di sini 1 atau 2. Kalau 1 yang jadikan 2, kalau sudah 2 ya tinggal nambah koma. 9%, maka tinggal 0, karena ini sudah 2 digit ya, tinggal 99. Selesai untuk konversinya. Baik, itu untuk konversi beberapa jenis pecahan ke bentuk yang lainnya. Insya Allah pertemuan kita cukup dulu untuk konversi. Kita akan latihan di sesi berikutnya agar keterampilan merubah bentuk-bentuk pecahan ini menjadi lebih mahir. Kita cukupkan. Terima kasih waktunya. Tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.